Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، jamaah masjid dan jamaah Masjid Al-Barakah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita bisa melanjutkan pembahasan dari kitab Tafsiratul Anam bil Huquqi fil Islam. Pada pertemuan yang lalu, sebelum memasuki hak seorang muslim atas saudaranya muslim yang lain, kita berbicara tentang kehormatan seorang muslim. Dan kehormatan seorang muslim disebutkan dalam kitab ini ada 4. Ini diantaranya ya. Yang pertama adalah alla yukaffirah, tidak boleh mengkafirkan. Jadi haram hukumnya mengkafir-kafirkan saudara kita yang muslim. Karena apabila melakukan hal demikian, maka bisa jadi tuduhan itu kembali kepada dirinya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kemarin kita bahas adalah alla yaqtulah, tidak boleh membunuhnya. Tidak boleh membunuhnya. Dan kita telah baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Kata Rasul bahwa dunia ini, hancurnya atau binasanya dunia ini, kata Rasul, itu lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh jiwa muslim. Kemudian yang ketiga, alla yadlimah, haram hukumnya kita menzalimi. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas kehormatan muslim yang keempat, yakni alla yaktabah, tidak boleh menggibahi. Tidak boleh menggibahi, menggunjing saudara kita yang muslim. Ya. Jadi kalau kita punya saudara muslim, sekali lagi, dia memiliki kehormatannya. Dia terhormat walaupun miskin. Dia terhormat dan kehormatannya harus kita jaga. Di antara kehormatan saudara kita muslim adalah alla yaktabah,
tidak boleh menggibahi saudara kita muslim. Penulis berkata, ibadallah, wa min hurmatil muslimi ala akhihil muslim alla yaktabah, lianna ghibatal muslimi haramun harramaha Allah ta'ala fi kitabih. Aqulu hadha fi zamanin yusalli ar-rajulu fi as-saffil awwal wa yasharu ala luhumil abriya, fa aqulu hadha tadhkiran wa tahdhiran min al-ghibah. Beliau berkata, wahai hamba-hamba Allah, di antara kehormatan seorang muslim atas saudaranya muslim yang lain adalah tidak boleh menggibahi, menggunjingnya. Beliau berkata, karena menggibahi seorang muslim, menggunjing seorang muslim, kata beliau, adalah perbuatan yang haram yang telah Allah haramkan dalam Al-Quran, dalam kitabnya. Beliau berkata, aku berkata demikian di sebuah zaman yang dimana ada seseorang yang dia itu sanggup solat di shaf pertama, terkenal ahli solat. Lihat kata beliau, aqulu hadha fi zamanin yusalli ar-rajulu fi as-saffil awwal. Saya berkata ini di zaman di mana seseorang bisa solat di shaf pertama. Akan tetapi sayangnya dia suka makan dagingnya kaum muslimin. Suka makan, suka gibah, menggunjing. Wal'iyadzu billah. Menggunjing al-abriya, orang-orang yang berlepas diri dari tuduhan. Fa'aqulu hadza, saya katakan ini, kata beliau, tadhkiran wa tahdhiran minal ghibah, dalam rangka mengingatkan dan dalam rangka mentahdzir, memberi peringatan dari dosa ghibah ini. Kemudian ikhwati fillah, penulis menurunkan sebuah ayat yang banyak kita baca dan banyak didengar oleh kaum muslimin, tetapi banyak dilanggar, yakni firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhkanlah diri kalian dari banyak berzon, banyak berburuk sangka, banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm, karena sebagian zan itu dosa. Wala tajassasu, janganlah kalian mencari-cari keburukan orang lain, tajassus. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah salah satu di antara kalian suka makan bangkai saudaranya, makan daging dari bangkai saudaranya? Fakarihtumuh, niscaya kalian merasa jijik, Wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah itu maha penerima tobat dan maha penyayang. Dalam ayat yang mulia ini ikhwati fillah, Allah Subhanahu wa taala melarang beberapa perbuatan, di antaranya adalah ghibah, yang bahasa Indonesianya adalah menggunjing, ngomongin orang, ya, menggibah. Dan ini hukumnya haram, karena dengan lafaz la, kita tahu al-aslu fin nahi al-haram, hukum asal larangan itu adalah haram.
Dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan dan perumpamakan orang yang menggunjing saudaranya, menggibahi saudaranya, suka ngomongin orang lain, itu adalah seperti orang yang makan daging saudaranya dalam keadaan bangkai, sudah mati. Dan ini sesuatu yang sangat menjijikkan. Ya, banyak di antara kita ikhwani fillah ketika mendengar cerita, ya, ada seseorang yang suka makan daging, daging manusia, ya, bunuh daging manusia, ditaruh di lemari es, ya, yang ma'ruf di media massa namanya apa? Iya, itu kita semua merasa jijik, apalagi ibu-ibu kan gitu, idih kan gitu, ngeri, ya, berapa banyak dimakan. Tapi ya subhanallah, banyak di antara kita, ya, yang tahu atau tidak tahu, merasa atau tidak merasa, suka ngibahin dan suka makan daging saudara kita sendiri. Bukan 1-2, ya, bisa sampai puluhan. Bahkan saudara kita yang terdekat kita makan dagingnya. Bahkan wal'iyadzubillah, guru kita sendiri kadang-kadang yang sudah ngasih ilmu, capek-capek ngajari, digibahi. Karena tidak ada lagi yang bisa digibahi kecuali gurunya, ya, digibahi, dimakan dagingnya. Saya tadi dikirimin sebuah prosesi pemakaman di Tebet, pemakaman langit. Itu disaksikan bagaimana mayat-mayat itu dirobek-robek, ya, kemudian dimakan oleh burung gagak, dan ditumbuk tulangnya. Itu ngeri dan jijik ngelihatnya kita. Dan saya yakin perempuan nggak sanggup ngelihat, mungkin nggak bisa makan, ya, lihat daging yang sudah mati itu, ya, kita nggak mau, apalagi saudara kita dan bangkai lagi, ya. Dalam sebuah hadis, ikhwati fillah, hadisnya dihukumi oleh ulama sahih li ghairihi. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "Kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqama rajulun." Kami pernah berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian bangkitlah seseorang. Fa waqa'a fihi rajulun min ba'dih. Orang itu bangkit pergi. Kemudian setelah itu ada seseorang yang berbicara tentang orang tersebut. Alias apa? Menggibahi, ya, ngomongi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam takhallal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, takhallal. Takhallal ini adalah artinya bersihkanlah, bersihkan mulutmu, bersihkan sela-sela gigimu dari kotoran, dari daging. Takhallal ini membersihkan mulut, ya, karena orang tersebut makan daging. Istilahnya dengan kalimat takhallal. Ya, kalau antum makan daging kambing atau sapi ada sisa-sisa di mulut, sisa-sisa di gigi, kita ucapkan dengan bahasa Arab takhallal ya akhi. Takhallal itu bersihkan dari daging itu. Faqal, orang tersebut berkata, "Wa mimma atakhallal ma akaltu lahma." Wa mimma atakhallal ma akaltu lahma. Dari apa saya bersihkan mulut saya? Saya enggak makan daging. Ini kata orang tersebut. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka akalta lahma akhik." Sesungguhnya Anda, kata Rasul, itu sudah makan daging saudara Anda.
Jadi yang saudara tadi yang pergi itu dirobek-robek dagingnya, dimakan-makan oleh orang ini. Dan ini Rasulullah SAW melihat dari sela-sela giginya daging-dagingnya itu. Dan Rasulullah SAW suruh bilang takhallal, bersihkanlah. Dan hadisnya sahih li ghairihi, rawahu Tabrani, dan juga dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib nomor 2837. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Jadi jelas sekali Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaktab ba'dukum ba'dha." Janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain, ngomongin sebagian yang lain, gibah sebagian yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Apakah salah satu di antara kalian suka, kata Allah Subhanahu wa taala, memakan daging saudaranya yang sudah mati, yakni bangkai? Fakarihtumuh, niscaya kalian membencinya. Makan daging ayam saja yang sudah bangkai kita jijik, apalagi daging manusia, apalagi daging saudara kita, wal'iyadzu billah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penulis berkata, "Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam harrama al-ghibata wa hadzara minha." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan ghibah dan telah memperingatkan umatnya dari ghibah, yakni darinya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sabdanya, "Ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbah la tagtabul muslimin." Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya, menyatakan iman dengan lisannya, dan keimanan tersebut kata Rasul belum masuk ke hatinya, la taktabul muslimin, janganlah kalian menggibahi kaum muslimin, wala tattabi'u auratahum, jangan cari-cari aurat mereka, fa innahu man tatabba'a aurata akhihil muslimi tatabba'a Allahu auratah. Sesungguhnya siapa orangnya yang mencari-cari aurat seorang muslim, maka Allah akan mencari-cari auratnya, artinya Allah akan balas. Wa man tataba'a Allahu auratah yafdahuhu walau fi jawfi baitih. Siapa orangnya yang dicari-cari kesalahan oleh Allah, artinya dibalas oleh Allah karena perbuatannya dia suka cari-cari kesalahan kaum muslimin, gibah kaum muslimin, maka kata Rasulullah SAW, Allah buka auratnya walaupun di tengah rumahnya. Subhanallah, ini hadis mengerikan sekali. Siapa orangnya di antara kita ikhwati fillah yang suka menggibah kaum muslimin, merobek-robek kehormatan kaum muslimin, mencari-cari aurat kaum muslimin, maka akan dibalas oleh Allah dan tidak tanggung-tanggung. Aurat yang di tengah rumahnya Allah akan bukakan di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah kaum muslimin. Maka hendaknya kita merasa takut dari ancaman ini. Dalam hadis yang lain ikhwati fillah, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, juga Al-Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, "Lamma urija bi marartu bi qaumin lahum adfarun min nuhas." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Mi'raj, yakni diangkatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Maqdis ke langit yang 7 untuk mengemban titah salat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan bahwa Allah fis sama.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Marartu biqaumin," aku melewati suatu kaum. Kemudian Rasul menggambarkan bagaimana kaum mereka itu, sifat mereka itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lahum adfarun min nuhas." Kaum tersebut memiliki adfar, kuku. Dan kukunya bukan kuku ini, tapi nuhas, dari tembaga. Dan adanya di neraka ini. Dan tajam. Kita kalau lihat pisau tajam ngeri. Ini ada di kuku tajam-tajam. Apa yang dilakukan oleh mereka? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhmashuna wujuhahum wa sudurahum." Dengan kuku-kuku tersebut mereka cakar-cakar muka-muka mereka sendiri dan dada-dada mereka. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan dari jenis amalan. Fakultu, maka saya bertanya kepada Jibril, "Man haula'i ya Jibril?" Siapa mereka itu wahai Jibril? Qal, Jibril, yakni malaikat Jibril menjawab, "Haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim." Mereka adalah orang-orang yang suka makan daging manusia dan yang merobek-robek kehormatan mereka. Hadis yang mulia ini, ikhwati fillah, menjelaskan kepada kita tentang azab, siksaan yang Allah siapkan untuk mereka-mereka yang suka menggibahi kaum muslimin, yang suka nggunjing kaum muslimin. Siksaan ini Allah siapkan bagi mereka yang suka makan daging kaum muslimin di dunia ini, suka memakan bangkai, dirobek-robek gitu, yang tadinya utuh dimakan. Oleh karena itu dosanya pun, sanksinya pun, orang-orang tersebut itu merobek-robek muka mereka sendiri dan dada mereka sendiri, wal'iyadzubillah. Hadis ini sahih. Kemudian ikhwati fillah, hadis berikutnya, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad juga Al-Hakim. Qala rajulun, ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanatan yudhkaru min kathrati salatiha wa sadaqatiha wa siyamiha." Wahai Rasulullah, ada fulanah. Fulanah ini seorang wanita, ya. Ya Rasulullah, ada seorang wanita, kata laki-laki tersebut, yang dia itu terkenal rajin salat, kathrati salatiha, yakni wanita yang ahli salat, wa shadaqatiha, dan wanita ini terkenal dermawan, suka sedekah, suka infak, hartanya dibelanjakan di jalan Allah, tidak tanggung-tanggung, terkenal. Kalau terkenal ini tidak sekali dua kali, terkenal sangat dermawan. Wasiyamiha, selain itu terkenal ahli siam, ahli puasa. Ghairu annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha, hanya saja sayangnya wanita tersebut, kata laki-laki tersebut, suka menyakiti tetangga-tetangganya. Dengan apa? Dilempar, dipukul? Tidak. Menyakitinya bilisaniha, dengan lisannya. Lisannya itu tajam. Maka
ketika mendengar laki-laki itu berkata di depan Rasulullah SAW tentang wanita tersebut, Rasulullah SAW berkata, hiya finnar, dia, kata Rasul, di neraka. Na'udzubillah. Ya, Rasulullah SAW berkata, dia di neraka. Ini mengingatkan kepada kita semua. Dan ini hukumnya bukan khusus buat wanita saja, buat laki-laki juga. Tetapi di sini sebutkan tentang wanita. Ya. Dia di neraka. Dan dalam hadis yang sebelumnya kita melihat bagaimana orang-orang yang suka menggunjing, menyakiti tetangganya, menyakiti saudara-saudaranya dengan lisannya, dia robek-robek mukanya dengan kuku yang tajam dari tembaga. Karena apa? Karena lisannya itu sangat tajam. Lisannya sangat tajam, suka nyayat-nyayat hati-hati kaum muslimin. Suka menyayat-nyayat lisannya itu hati-hati saudaranya. Dengan lisannya saudaranya tersakiti. Dengan lidahnya. Bahkan ada pepatah mengatakan lisannya lebih tajam daripada pedang. Ini sahih. Lisan itu terkadang lebih tajam dari pedang. Ditebas semua orang dengan lisannya, disayat-sayat. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika mendengar laki-laki tersebut menyatakan Waira annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha, hanya saja wanita itu suka nyakiti tetangganya dengan lisannya. Kata Rasul langsung berkata, hiya finnar, wanita itu di neraka. Walaupun rajin salat, walaupun rajin sedekah, walaupun rajin sedekah, terkenal ahli sedekah. Walaupun ahli puasa, walaupun rajin puasa. Walaupun pakai jilbab, walaupun jilbabnya panjang, walaupun jilbabnya panjang, walaupun terkenal sebagai akhwat, walaupun terkenal sebagai akhwat yang multazimah, tapi ketika lisannya tajam, suka menyayat-nyayat saudaranya, ingat, hiya finnar, kata Rasulullah SAW, dia dalam api neraka, waliyadzubillah. Ini ancaman bukan untuk orang awam, bukan. Ini ancaman untuk mereka-mereka yang rajin ibadah. Untuk kita semua yang katanya rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, terkenal sebagai orang yang soleh dan solehat, terkenal memperjuangkan Islam dengan sedekahnya, dan terkenal sebagai ahli ibadah dengan solatnya dan dengan puasanya. Tapi Rasulullah SAW mengancam orang yang tidak bisa menjaga lisannya dengan api neraka, wal'iyadzubillah. Kemudian ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, hadis yang lain di dalam hadis yang juga sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, juga Al-Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, setelah Rasulullah SAW menunjukkan kepada beliau tentang pintu-pintu kebaikan, Rasul berkata, ala adulluka bimalaki dzalika kullih, wahai Mu'adz, maukah aku kabarkan kepada anda tentang kunci itu semua, kunci kebaikan. Ini Rasulullah SAW ikhwati fillah menjelaskan tentang kunci kebaikan. Berarti kebaikan itu berada di sini. Faqultu, kata Mu'adz, qultu, saya menjawab, bala ya Rasulullah,
"Ya wahai Rasulullah, tentunya saya mau." Fa akhadha bilisanih, maka Rasul SAW memegang lisannya. Wa qala, dan Rasul berkata, "Kuffa 'alaika hadza." Jagalah yang ini. Wajib bagi Anda, kata Rasul, menjaga benda ini, anggota badan ini. Qultu, maka saya bertanya, kata Muaz, "Ya Rasulullah, wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bihi." Wahai Rasulullah, apakah kita akan disiksa dengan apa yang kita ucapkan? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thaqilatka ummuk wa hal yakubbun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim." Kata Rasulullah SAW, "Thaqilatka ummuk." Tidaklah manusia itu ditelungkupkan di atas wajah mereka, diseret ke dalam api neraka, melainkan, kata Rasulullah SAW, akibat dari perbuatan lidah-lidah atau lisan-lisan mereka. Hadisnya sahih. Dalam hadis yang lain, ikhwati fillah, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat al-Imam At-Tabrani, "Ar-riba 72 baban." Riba itu ada 72 bab, 72 pintu, kata Rasul. "Adnaha mithlu ityanir rajuli ummahu." Dosanya yang paling rendah seperti seseorang yang mendatangi ibunya, menggauli ibunya. Ini menunjukkan dosa riba. Ya. Riba itu sangat besar sekali dosanya, wal a'yadzu billah. Selain tidak memberikan berkah orang yang bertransaksi dengan riba atau memakan riba. Kemudian Rasul berkata, "Wa inna arbar riba istitalatur rajuli fi ardi akhi." Dan sesungguhnya riba yang paling ngeri, kata Rasul, yang paling besar adalah seseorang merobek kehormatan saudaranya. Di antaranya menggunjing kehormatan dari saudaranya. Ini menunjukkan bahwa dosa menggunjing sangat besar sekali. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bertanya, apa yang dimaksud dengan ghibah itu? Apa yang dimaksud dengan ghibah itu? Jawabannya, ikhwati fillah, adalah apa yang telah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mengingatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, "Atadruna mal ghibah?" Kata Rasul, "Tahukah kalian apa arti ghibah itu? Apa definisi ghibah? Apa hakikat dari ghibah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat tadi, yang diancam dengan hukuman-hukuman yang berat di akhirat kelak?" Kemudian para sahabat berkata, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul yang lebih tahu. Rasul berkata, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Ghibah itu adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang dia tidak sukai. Ini ghibah. Menyebutkan tentang saudara kita yang saudara kita tidak sukai. Apakah tentang pribadinya? Apakah tentang keluarganya? Tentang dirinya? Tentang anak-anaknya, pokoknya yang menyangkut tentang dirinya atau tentang istrinya, bahkan tentang agamanya, kata Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullahu taala, tentang agamanya. Tidak ada urusan dengan kita soalnya. Ada orang yang misalkan tidak sholat jamaah,
kemudian kita gibahi ke sana kemari, dia enggak salat jamaah. Ini gibah. Ma sya'nuka wa sya'nuh. Ya, apa urusan Anda dengan dia? Tentang kepribadiannya. Ini gibah. Ya. Tentang apa yang dilakukan, dia melakukan ini, melakukan itu dan seterusnya. Ini gibah. Lihat kata Rasul, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau menyebutkan tentang saudaramu yang dia tidak sukai. Beda dengan sesuatu yang dia sukai. Ini perlu kita perhatikan ikhwati fillah. Dan kita jangan ikut-ikutan, karena subhanallah di zaman sekarang ghibah ini diajarkan di televisi, ya. Diajarkan di televisi. Acara-acara tertentu ghibahin orang. Ini kaidahnya, dzikruka akhaka bima yakrah. Ya. Seorang nikah lagi digibahi. Ma sya'nuk wa sya'nuh. Apa urusan Anda dengan dia ya akhi? Kenapa Anda digibahin dia? Tentang orang melakukan perbuatan sesuatu digibahi. Tidak ada urusannya. Justru Anda membawa dosa pada diri Anda. Ya. Ghibah. Dan selain akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak dengan ancaman tadi yang berat, sama saja juga seperti Anda ngasih pahala ke orang tersebut. Kan kita enggak mau ngasih pahala, kita udah capek-capek sholat malam kan? Capek-capek sedekah, capek-capek thalabul ilmi, capek-capek puasa, ternyata pahala kita diberikan kepada saudara kita itu dengan gratis. Dan ini harus selalu kita ingat. Ketika ada saudara kita melakukan sesuatu, kemudian kita gibahi, kita ngasih sholat kepada dia, kita ngasih pahala puasa kita yang capek untuk dia, yang letih, yang lelah, kita kasihkan uang kita gratis untuk dia. Oleh karena itu, di antara hal yang muflis pada hari kiamat, yang membuat orang bangkrut pada hari kiamat kelak, adalah orang yang suka mencela seseorang dan yang mendolimi orang lain, di antaranya ghibah. Kalau kita tidak ingin ngasih pahala gratis ke orang lain, jaga pahala kita. Jaga pahala kita. Ini saya katakan ikhwati fillah, di tengah-tengah orang-orang yang soleh. Dan penulis juga berkata, aqulu fi zamanin yusalli ar-rajulu fi as-saffil awwal wa huwa yasharu luhum al-abriya. Dia katakan, saya katakan ini di sebuah zaman di mana, kata beliau, ada seseorang yang suka dan rajin sholat, terkenal bahkan di shaf pertama, tetapi lisannya tidak bisa dia jaga, suka merobek-robek daging-daging, suka memakan daging-daging kaum muslimin. Waliyadzubillah. Kita lanjutkan. Ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Afara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Apa pendapat engkau wahai Rasul, seandainya apa yang saya katakan itu ada memang benar pada saudara saya? Subhanallah. Kita kadang berkata, memang betul saudara kita melakukan itu. Kita lihat apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. In kana fihi ma taqul faqad igtabtahu. Seandainya apa yang Anda katakan memang benar ada padanya, itulah ghibah. Anda sudah menggibahinya, Anda sudah menggunjingnya, Anda sudah ngomongi dia. Kalau memang benar apa yang Anda katakan itu ada persis sama seperti yang ada pada dirinya. Wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahattah. Lebih bahaya lagi ikhwati fillah, Rasul mengatakan, apabila, kata Rasul, apabila apa yang Anda katakan tentang saudara Anda
ternyata tidak ada pada saudara Anda, faqad bahattah, Anda telah berbuat buhtan, Anda telah berbuat kebohongan, mengada-ada. Kata ulama di antara Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dia berkata dosanya 2 kali. Faqad bahattah maksudnya selain Anda telah menggibah, Anda telah melakukan kedustaan terhadap orang tersebut. Sama gibahnya, tapi gibah dengan kebohongan 2 kali lipat daripada yang pertama. Berapa banyak ikhwati fillah ya, dengan isu-isu kita bicara tentang seseorang yang kita nggak tahu ya kebenarannya, disambut ya, fulan begini, padahal fulan nggak begitu fulan ya, fulan melakukan ini padahal nggak begitu. Ya akhi, ketika kita berbicara tentang saudara kita, kalau benar ancamannya neraka, kalau salah ancamannya neraka juga. Saudara kita kehormatannya sangat besar, sangat tinggi. Karena Rasulullah SAW berkata, kullul muslimi alal muslim haram. Setiap muslim atas muslim yang lainnya itu haram. Dammuhu wa maluhu wa irduh, hartanya, darahnya, hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Kehormatan seorang muslim haram kita robek-robek di depan saudara kita kaum muslimin. Dia punya kehormatan. Ketika kita ngomongi seseorang atau saudara kita di depan kawan-kawan kita, maka kita telah menjatuhkan kehormatan dia, ikhwati fillah. Dan ingat, dosanya sangat besar, siksanya sangatlah besar, ancamannya sangat mengerikan. Ini yang dihabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis, ikhwati fillah. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Aisyah pernah berkata kepada Rasul di depan Rasul, "Ya Rasulullah, hasbuka min safiyati kada wa kada." Wahai Rasulullah, cukup bagi Anda tentang Safiyah begini dan begitu. Para perawi menjelaskan Aisyah menginginkan bahwa Safiyah itu pendek. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laqad qulta kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Wahai Aisyah, anti telah berkata dengan sebuah kalimat, apabila kalimat tersebut dicampur dengan air laut, maka air laut tersebut jadi rusak, jadi keruh, dengan satu kalimat yang keluar dari mulut anti. Padahal cuma mengatakan Safiyah qasirah, maksudnya pendek. Dan berapa banyak ikhwati fillah keluar dari lisan kita yang kita tidak tahu ya, perkataan-perkataan tentang saudara kita, walaupun itu benar ada pada saudara kita, tapi bukan hak kita untuk berbicara tentang saudara kita. Dan perlu kita ingat, kadang-kadang kita menggibahi seseorang yang bisa jadi seseorang itu sudah bertobat dari perbuatan buruknya, dia mendapatkan ampunan Allah. Kita na'udzubillah seseorang yang menggibahinya, atau di antara kita yang menggibahinya, akan diambil perkataan ini oleh orang lain terus menularkannya kepada orang lain, dan terus seperti itu dosanya numpuk-numpuk. Wal'iyadzubillah. Jadi ikhwati fillah, ini ancaman dari perbuatan ghibah yang harus kita hati-hati dari hal ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini atau malam ini bermanfaat, khususnya bagi yang membaca risalah ini secara umum, baik kaum muslimin baik di masjid ini ataupun yang mendengarkan lewat radio Roja atau lewat televisi Roja. Mudah-mudahan kita semua dijaga dari perbuatan yang buruk ini, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan saya minta maaf ya, insyaallah kita akan kumpulkan pertanyaannya di pekan depan ya.
Sampai sini kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.